Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Viral kegaduhan yang terjadi di dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Rasman Arif sebagai terdakwa serta tim pengacaranya dengan pengacara Hotman Paris selaku pelapor atau saksi korban sekarang masuk babak baru ketika Mahkamah Agung secara tegas dan cepat membekukan berita acara sumpah sebagai advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus beberapa hari lalu. Hal ini merupakan sebuah sejarah dalam dunia advokat sekaligus catatan bagi semua advokat untuk menjaga integritas serta menghormati institusi serta proses peradilan yang berlaku. Lalu bagaimana sikap Hotman Paris setelah Rasman Arif diberikan hukuman tegas? Entah benar atau tidak setiap pemberitaan di media sosial ketika Rasman Arif diberikan hukuman oleh Mahkamah Agung, Hotman Paris masih tetap konsisten mengeluarkan kata-kata nyeleneh terkesan tetap menyerang Rasman Arif ataupun menertawakan Rasman Arif. Terhadap perilaku dan tingkah laku Rasman Arif, Hotman Paris dan Firdaus selaku pengacara publik sudah bisa melihat dan menilainya sebagai egocentris intelektual personality yang cacat prosedur. Mengapa demikian? Seseorang yang memiliki jenjang pendidikan tinggi akan merubah cara berpikir dan bahkan tingkah lakunya untuk tidak perlu membahas atau membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Seseorang yang memiliki jenjang pendidikan tinggi merasa malu mempertontonkan hal-hal yang bersifat pribadi di ruang publik karena dia sendiri menyadari ukuran harta atau kebanggaan bagi seorang intelektual bukan seberapa banyak mobil mewah yang dimiliki tetapi berapa banyak temuan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Kita dapat melihat contoh, pernahkah seorang Aristoteles atau Thomas Alva Edison, mungkin juga Michael Faraday, ilmuwan Inggris penemu listrik, semuanya berasal dari keluarga orang sederhana yang tidak pernah membangga-banggakan kekayaannya. Lalu mengapa ada orang begitu mudah mengumbarkan harta kekayaannya di ruang publik seakan mereka lebih dari segalanya seperti Hotman Paris, Rasman Arif dan Firdaus pengacara yang katanya hebat atau menghebat-hebatkan dirinya. Saya menjumpai seorang pengacara senior dengan profesi tambahan sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta terkenal, jenjang pendidikannya doktor dari perguruan tinggi terkenal di Jawa Tengah, bahkan dia sudah diusulkan sebagai kandidat profesor dari perguruan tingginya, tetapi ketika beracara di pengadilan rekan saya cukup menggunakan gelar sarjana hukum, magister hukum. Saya bertanya kepadanya mengapa tidak menggunakan gelar doktor. Jawabannya, saya akan sangat malu kalau kalah di pengadilan dalam posisi strata pendidikan tinggi, sementara hal-hal tentang keadilan yang kita perjuangkan di pengadilan itu bukan tentang ilmu tetapi tentang rasa. Ilmu hanya sarana untuk memberikan rasa keadilan, keputusannya di luar dari kemampuan kita. Jawab saya, luar biasa ilmu dari rekanku. Lalu mengapa Hotman Paris, Rasman Arif hingga Firdaus yang mengakui intelektual tinggi dengan jenjang pendidikan doktor atau S3 tapi kelakuannya begitu mempermalukan profesi advokat di Indonesia? Orang begitu mudah mengatakan itu trik marketing seorang pengacara. Mungkin ada benarnya, tetapi ketika marketing sampai menjatuhkan rekan seprofesi, menghina, mempermalukan bahkan menjatuhkan harga diri rekan seprofesi, apakah itu namanya marketing? Saya pikir bukan. Yang jelas kita harus simpulkan keilmuan yang mereka miliki belum mampu membentuk intelektual mereka dan menuntun perilaku mereka sebagai seorang ilmuwan sejati dalam bersikap selaku pribadi dan bersikap selaku seorang profesional advokat. Ilmu yang dimiliki Rasman, Hotman dan Firdaus baru diresapi di dalam hayalan, disampaikan melalui mulut tapi tidak diresapi di dalam hati. Karena seorang ilmuwan yang bekerja dengan hati maka mereka akan menjadi intelektual sempurna, rendah diri, kebiasaan seharian selalu akan menjadi pendengar sejati bukan pembicara abadi. Hotman Paris, Rasman Arif dan Firdaus semuanya sama, tidak ada yang lebih dari diri mereka masing-masing terkecuali bicara besar, bahkan kata-kata mereka itu lebih tinggi dari ilmu yang mereka miliki. Dan kita harus menarik satu kesimpulan adalah sana tidak ada bedanya. Hotman Paris, Rasman Arif dan Firdaus sama-sama telah menjatuhkan harkat dan martabat profesi advokat Indonesia.